Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader class yang tadi masuk Zoom duluan. Silakan Mbak Alifa. Istidadan. Sudah siap? Jika berdoa. Tangan di tengah, dekat kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Five rows in the class. In the class, quickly. Raise your hand. Anissa, kita jangan permission. Raise your hand, permission to lift your Four. your teacher happy. Gimana kabarnya Soli Soliha? Soli Soliha, Ustazah minta tolong ya. Anak kelas 4 ini adalah anak yang sudah besar ya. Sopan santunnya dijaga. Ketika Zoom itu sama dengan sekolah. Jadi yang sopan ya. Jangan ditinggal bermain ustadz-ustadzahnya. Ya, enggak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Kalau udah waktunya Zoom ya siap. Nah, jangan bermain, mainannya nanti udah ada waktunya sendiri. Malah banyakkan mainannya daripada belajarnya ya toh? Ya, makanya kalau udah waktunya Zoom, disiapkan tempatnya, bukunya, mejanya. Nah, itu. Mainannya jangan dibawa ketika Zoom, ditaruh dulu. Nah, belajar dulu yang benar. Oke, sudah. Sekarang Ustazah mau mengabsen terlebih dahulu. Almas Maulana Ahmad. Ada nggak Almas? Alifa Yuhanifa. Hadira Ustazah. Anissa Zahratul Jannah. Hadira. Az-Zahra Dharma Lestari. Fakihatul Ilmi. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadira Ustazah. Farid Rizky Mubarak. Firza Nabila. Hadira Ustazah. Kamila Inamira. Hansa Zakia Az-Zahra. Hadira Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadira Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Hadir Ustazah. Oke. Prayata Altaf. Al-Jailani. Hadir Ustazah. Ada ya Prayata? Riko Yordiansyah.
Zilta Hajiba. Zilta Hajiba ada? Zilta? Zalfa Anindia? Ada Mbak Zalfa? Oke. Kita mau buka link Sweet dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zilta ya ini ya, Mbak Zilta hadir. Tadi udah dipanggil Mbak Zilta. Ya, kenapa Mas Alfati? Raise hand. Ambil buku tulis Ustazah. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema ketiga pembelajaran 3, 4, dan 6. Kenapa semuanya? Karena materinya hampir sama, jadi Ustazah gabung dulu, gabung saja. Semuanya mikrofonnya di mute. Oke, minta tolong semuanya mikrofonnya di mute anak-anak ya. Oke, thank you. Oke, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa Robbana, masih ingat nggak? Sudah hafal belum? Oke, Ustazah share screen dulu. Biar semuanya lihat tulisannya. Ustazah yang Robbana atina fid dunya. Robbana innaka, bukan Robbana atina. Oh iya. Sudah keluar? Sudah keluar anak-anak? Sudah Ustazah. Iya Ustazah. Loh. Kenapa ini yang muncul? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Ini di Al-Quran surat Ali Imran ayat 9. Siapa yang membaca ini dia akan berkumpul dengan para gurunya nanti di surga. Oke, how are you today, Solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di rumah anak-anak itu masih menggunakan tuh. Oke. Ada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sumber energi alternatif. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui apa aja sih sumber energi alternatif yang bisa digunakan. Nanti kan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ustazah, mikrofonnya semuanya di mute. Oke, semuanya mikrofonnya di mute ya anak-anak. Please turn off your microphone. No, oke. Oke. Coba dibuka bukunya pada halaman nih. Halaman berapa?
halaman 14. Halaman berapa? Halaman 114. Konten. Oke, sudah. Pada pembelajaran Ada ketiga. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Kita kemarin juga sudah belajar tentang sumber energi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi. Salah satunya adalah matahari. Ustazah, Ya, halaman berapa? halaman 114. 114. Halaman 114. Oke. Sumber energi kemarin itu ada berapa? Yang pertama, matahari. Terus? Angin, air. Terus? Matahari. Udah matahari, minyak bumi. Nah, itu adalah sumber energi. Itu yang akan Air. siap urusan Minyak bumi. matahari itu kan terasa panas, apalagi kalau misalnya sudah ada di atas kepala kita. Nah, energi panasnya itu juga dapat menghangatkan bumi. Selain menghangatkan bumi, juga bisa menghangatkan tubuh manusia yang ketika merasa kedinginan. Ikan yang basah pun juga bisa kering dengan sinar matahari. Kemarin sudah melakukan percobaan ya. Ada tisu, ada ada apa lagi? Singkong. Apa? Ada Jagung. Ya, bukan jagung. Alat percobaan yang Ustazah minta tolong ditaruh di tempat panas dan tempat teduh, masih ingat? Spon. Nah, tangan. Terus apa lagi? Nah, itu. Nah, ketika semua bahan itu tadi dimasukkan di air, kan pasti basah. Kemudian ketika ditaruh di luar, dengan waktu 15 menit, itu kan sudah agak kering. Ketika waktunya sudah 30 menit, sudah mulai kering, dan ketika sudah 1 jam, maka sudah akan kering. Nah, itu buktinya bahwa panas matahari itu juga bisa menghangatkan bumi. Termasuk juga bahan-bahan yang ada di bumi. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah yang menciptakan matahari untuk manusia di bumi. Nah, di rumah kita banyak sekali menggunakan energi listrik. Benar apa tidak? Ya. Nah, energi listrik itu sangat berguna sekali untuk apa? Menyalakan TV, menyalakan kipas, ngecas HP, ngecas laptop. Ya, apalagi sekarang yang paling dibutuhkan itu untuk HP. HP-nya dibuat daring, HP-nya dibuat main game, HP-nya dibuat YouTube. Laptop pun juga gitu. Maka kalau misalnya anak-anak terus menggunakan itu, maka nanti akan cepat habis. Ketika sudah cepat habis, apa yang harus kita lakukan? Hemat. Menghemat penggunaan. Selain menghemat penggunaan, pasti energi listrik itu bahannya juga akan habis suatu saat nanti. Maka ada namanya energi pengganti atau energi alternatif listrik. Apa itu, Ustazah? Nah, bisa dari bahan makanan. Apa, Us? Jeruk bisa. Apel bisa, kentang bisa. Gimana caranya? Ada yang pernah tahu nggak? Kok bisa sih kentang bisa untuk menyalakan listrik? Iya bisa. Mau tahu caranya? Mau. Enggak. Nah, coba lihat di bawah ini. Mau, Ustazah. Nah, Ini ada sebuah percobaan menyalakan listrik
menggunakan bahan makanan yang tadi, kentang, jeruk. Coba kita perhatikan. Tapi alat-alatnya pun juga alat-alat yang susah. Anak-anak nanti bahannya susah nyarinya. Maka lihat dulu ya. Sudah muter? Belum. Oke, sabar dulu. Sudah muter, Ustazah. Oke, coba perhatikan. Semuanya mute. Jumpa lagi bersama saya Mute ya. dalam video kali ini. Percobaan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Pada video sebelumnya kita sudah membuat dari kentang. Sekarang kita coba menggunakan jeruk, apel, dan kentang. Apakah bisa menjadi energi listrik alternatif? Mari kita coba. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 buah kentang, kemudian 1 buah apel atau apel, kemudian 1 buah jeruk ya. Nah, alat-alat pendukungnya adalah 3 buah paku dari besi atau paku beton, kemudian 3 buah kawat tembaga. Apabila kawat tembaga tidak ada, kita menggunakan koin, tapi sepertinya koin seperti ini sudah sulit dicari. Kita bisa menggunakan kawat tembaga, kemudian lampu LED kecil, bisa warna merah atau hijau. Kita gunakan nanti hanya 1 buah saja atau dua-duanya, kita coba nanti. Kemudian kabel yang sudah ada penjepit buayanya di ujungnya sebanyak 4 buah ya. Mari. Oke, kita mulai percobaannya. Kita geserkan dulu buah yang lain. Kita ambil buah kentang. Pertama kita tancapkan paku di buah kentang. Setelah itu tancapkan kawat tembaga di buah kentang. Lakukan juga yang sama kepada buah apel. Kita tusuk. Kemudian ini kawat tembaganya tusuk juga. Kemudian buah jeruk kita tancapkan juga paku. Kemudian kawat tembaga seperti ini. Nah, setelah itu baru kita rangkai dengan kabel yang sudah ada penjepit buayanya. Rangkainya seperti ini. Jepit pada paku. Nah, seperti ini. Kemudian disambungkan ke kawat tembaganya seperti ini. Kemudian jepitkan lagi pada jeruknya di paku. Dilanjut ke bagian apel di kawat tembaganya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah, pada ujungnya ini kawat tembaga kita jepit dengan kabel warna merah, yang paku pada kabel warna hitam. Kemudian kita coba gunakan lampu LED-nya. Kutub merah ini adalah kutub positif, sehingga kalau kita lihat di lampu LED ini ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki panjang ini adalah kutub positif,
atau anoda, dan yang pendek adalah negatif, kutub negatif, yaitu katoda. Kita mulai jepit kaki yang merah kepada kaki yang panjang, kemudian kaki yang hitam dengan kaki yang kabel hitam dengan kaki yang pendek atau negatif. Lampunya menyala tapi kecil. Untuk memperjelas coba kita matikan lampunya. Ya, terlihat kalau suasananya gelap. Lampunya nyala ya. Berarti berhasil percobaan kita dengan menggunakan 3 buah jenis buah, kentang, apel, dan jeruk. Apabila ingin terang lagi, kita bisa tambahkan buahnya, buah kentangnya 1 buah lagi atau buah jeruknya 1 buah lagi. Kita coba lagi, matikan lampunya ya. Menyala ya lampunya, lampu LED-nya cukup terang. Kita coba dengan lampu LED yang satunya yang warna hijau. Ya, lampu hijaunya untuk lampu LED-nya menyala juga. Ya, cukup lumayan terang. Baiklah, percobaan kita kali ini berhasil. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Apabila ingin lebih terang lagi, bisa kita tambahkan buahnya yang tadi 3 buah menjadi 4 buah atau 5 buah. Oke, untuk menambah 1 buah lagi ya, kita coba lagi biar supaya lampunya agak terang. Ini posisinya sama, ini untuk kutub negatif, ini untuk positif yang kawat tembaga. Kita tancapkan lagi kentang, bisa tambah lagi 2 ya. Kita coba-coba saja apakah dengan menambah kentang akan menjadi tambah terang lampunya. Kita coba. Nah, di sini kita rangkai lagi seperti tadi. Kita coba, kalau bereksperimen itu jangan ragu-ragu. Nah, kita coba ditambah juga dengan berdoa supaya sukses percobaannya. Ya, kita jepit di sini. Kita jepit lagi ke satunya, kentang satunya. Kemudian terakhir kita hubungkan kabel ini ke kentang yang terakhir. Kentangnya 3, kentang 3, jeruknya 1, apelnya 1. Kita coba apakah menyalanya lebih terang. Kita coba yang merah, ini adalah positif. Kita jepit ke bagian kakinya lampu LED yang panjang, kemudian ini negatif. Nah, menyala. Coba dimatikan lampunya supaya lebih jelas. Wow, terlihat lebih terang lampu LED-nya dengan 3 buah kentang, 1 buah jeruk, dan 1 buah apel ya. Kita bereksperimen, ternyata agak terang dari yang pertama tadi. Kalau kita nyala merah, ditempel ke yang merah, yang hijau mati. Kalau yang tempel ke hijau, yang merah mati. Jadi cukup hanya untuk 1. Oke, cukup. Jadi seperti itu anak-anak, cara untuk membuat energi listrik untuk menyalakan lampu, yaitu dengan menggunakan buah-buahan sama kentang dan jeruk. Nah, tapi itu kita harus punya bahannya dan peralatannya seperti apa tadi, penjepit sama paku dan tembaga. Oke, untuk ini anak-anak Ustazah enggak suruh buat karena susah pasti nyarinya nanti. Ya kan?
harus beli kentang 3, harus beli jeruk kecil, harus beli kabel, harus beli penjepit, harus beli apa tadi? Lampu kecil, LED kecil. Nah, itu semuanya menggunakan peralatan yang cukup banyak. Nah, ketika Ustazah kemarin juga ada tugas dari dosennya Ustazah juga pernah buat kayak gitu. Jadi kelompokan gitu, kemudian nanti siapa dibagi kayak gitu. Tapi untuk anak-anak kelas 4 enggak usah. Yang penting anak-anak udah tahu bahwa sumber daya alam itu juga bisa digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Ya, termasuk buah singkong. Buah singkong itu juga bisa digunakan untuk menggantikan sumber energi. Nah, ini ada beberapa makanan yang terbuat dari singkong. Coba anak-anak pilih yang mana yang dari singkong. Enak banget, enak. Ini ya. Donat itu dari kentang apa dari singkong? Apa dari tepung? Kentang. Kentang. Nah, ini kentang. Kalau roti dari? Telur. Dari? Tepung, telur. Kalau mie enak ini ya. Itu dari telur. Kalau mie dari mana? Dari tepung. Kalau ini pernah lihat makanan ini enggak? Enggak. Nah, ini tuh dari singkong. Kalau ini? Getuk-getuk apa ya? Ini namanya getuk. Biasanya orang jual di pasar 1000-an. Nah, itu namanya getuk. Bahan dasarnya dari? Aku suka Ustaz. Enak, nyam. Ini singkong rebus. Ini juga dari singkong. Sekarang kita bahas singkong, karena singkong itu adalah sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Bisa buat makanan, bisa sebagai makanan pokok juga. Jadi kalau nggak ada nasi pakai singkong bisa. Kalau orang makan singkong pasti langsung kenyang. Kalau sudah makan singkong kenyang langsung, seharian nggak makan bisa. Karena ada sumber kalori dan itu murah. Ya, singkong kan murah. Nggak semua orang suka singkong. Padahal singkong itu adalah sumber makanan pokok yang memiliki kalori yang banyak. Ya, kita nggak usah susah-susah nyarinya. Di 1 kilo kadang cuma berapa, ya kan? Murah banget. Makanya anak-anak jangan nggak suka dengan sayur-sayur. Sayur itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Ya, ingat kan, jangan sering-sering makan makanan yang siap saji. Seperti apa? Mie instan. Apa lagi? Ayam yang fried chicken itu kan siap saji. Terus apa lagi? Burger. Nah, sekarang Burger. Itu kalau sering dikonsumsi nanti mengurangi asupan gizi di dalam tubuh anak-anak. Anak-anak harus sayang kepada dirinya sendiri, harus dikasih vitamin, dikasih kalori, harus dikasih protein juga. Nah, makanya kalau dulu kan ada nyanyian 4 sehat, ada apa? Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ya kan? Dengan apa? Dengan susu. Kalau nggak ada susu ya nggak usah, nggak pakai susu. Pakai air mineral juga sudah cukup. Coba sekarang kita cari tahu manfaat dari singkong ya. Coba anak-anak buka halaman 124. Nanti kita akan bernyanyi lagu Kering Nggak Ada Sepeda. Tapi kita baca dulu dari singkong. Wih. Oke. Aku punya tanamannya. Ayo halaman 124 silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong sebagai salah satu makanan pokok yang singkong merupakan
terdapat makanan yang kaya karbohidrat, dapat kandungan protein, vitamin C, kalsium, kalori, lemak, zat besi, vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja. Daunnya digoreng atau direbus serta dijadikan tepung dan tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dapat digunakan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku makanan yang diolah dari singkong. Dari singkong, misalnya keripik singkong, kumro, hasil olahan singkong, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi masyarakat, mulai dari sudah selesai, Ustazah. Finish, Ustazah. Kita dapat informasi baru dari tumbuhan dari singkong. Ya. Singkong itu ternyata mengandung gizi, yaitu protein ada, vitamin ada, kalori ada, semuanya banyak. Makanya umbi itu lebih sehat daripada kebab. Ayo, benar ya. Umbi itu, singkong itu lebih sehat daripada burger, daripada karena banyak sekali gizinya, kandungan gizi yang terdapat di singkong. Ya kan, di sini dijelaskan juga. Singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Protein itu malah di daunnya. Jadi tubuh ini dari daunnya, kemudian dari singkongnya, dari umbinya pun juga bermanfaat. Kalau kita nanamnya pun juga tidak susah, tinggal ditancap aja. Tancap aja, tinggal nunggu kapan sudah waktunya dicabut, ya kan? Kalau tumbuhnya di dalam, enggak di luar. Beda dengan buah mangga. Kalau buah mangga itu tumbuhnya di luar. Kalau umbi itu tumbuhnya di dalam tanah. Jadi kita harus dicabut dulu. Itu wortel. Wortel. Kaliman. Selain itu, ini juga bisa mengganti sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak. Dibuat apa? Dibuat bioetanol. Masih ingat nggak yang kemarin? Bioetanol itu dari lain, ya kan? Kalau biodiesel dari apa? Dari solar. Biodiesel pengganti solar. Dari apa? Ambilnya dari apa? Kopi. Biodiesel Fosil. dari Fosil. Dari apa? Fosil. Dari tumbuhan yang ada minyaknya itu. Dari darah itu loh. tumbuhan. Nah, kelapa sawit. Nah, itu biodiesel. Kalau biogas dari banyak yang dimaksud ke dalam ruangan bawah tanah. Lubang selain itu bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan. Dari apa?
Dari bioetanol dari singkong bisa. Bioetanol singkong, ubi, jagung. Nah, itu bisa digunakan sebagai bioetanol. Oke, Ustazah minta tolong semuanya duduk. Ayo yang tidur duduk. Ayo. Yang tidur. Saya duduk, Ustazah. Boleh tidur semuanya belajar. Jadi banyak sekali manfaatnya. Bayangkan banyak sekali makanan yang bisa dibuat dari tumbuhan singkong. Bisa dibuat apa namanya? Tape, getuk, donat. Ternyata donat bisa dari singkong anak-anak. Jadi caranya gimana? Singkongnya itu direbus, dijemur dulu, habis itu baru kalau udah kering diseleb. Diseleb nanti diambil tepungnya. Nah, tepungnya nanti bisa digunakan untuk membuat donat. Ada yang pakai itu enggak? Saya pernah, Ustazah. Makan aja. Oh, Mbak Hansa pernah. Gampang apa susah buatnya? Gampang. Gampang ya, iya. Makanya kita harus sering-sering memanfaatkan tumbuhan yang memang asli dari alam, bukan yang tumbuhan bukan tumbuhan ya. Makanya anak-anak makannya pun juga harus difilter, harus disaring. Udah makan makanan yang bergizi apa belum? Jangan sering-sering makan mie instan. Ya, jangan sering makan mie instan, jangan sering makan yang siap saji, ya. Itu nanti tidak baik untuk tubuh anak-anak. Lebih baik makan yang bergizi. Sayangkan diri sendiri, apalagi sekarang waktunya pandemi. Anak harus pintar-pintar ngontrol. Nah, aku hari ini udah makan apa ya? Sehat enggak? Kalau sehat kan enak, jadi enggak lemes, kuat. Makanan buatan rumah. Makanan buatan rumah itu lebih sehat karena apa? Tidak ada MSG-nya kadang-kadang. Kita kalau di sekolah kan biasanya cateringnya nggak ada MSG-nya. Kan anak-anak cepat tinggi karena asli ya nggak ada MSG-nya. MSG itu apa, Us? MSG itu loh. Nah, itu yang sangat Oke, sekarang kita nyanyi kering ada sepeda. Sebelum kita hidup. Yuk. Nyanyi. Kering ada sepeda. Ku dapat dari ayah. Ada sepedaku roda 3. Dapat dari ayah karena rajin belajar. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Sudah selesai. Kenapa Ustazah kok nyanyi ini? Karena sepeda itu juga irit apa? Irit bahan bakar. Dan bahan bakar. Irit bahan bakar. Ya, Ustazah dulu aja kalau mau kemana-mana naik sepeda ontel karena hemat sumber energi yaitu bahan bakar.
Dari itu anak-anak harus mulai dari diri sendiri anak-anak dulu. Nah, kemarin juga sudah buat poster. Posternya jangan dibuang ya. Nanti nanti ketika ambil rapot, anak-anak dikumpulkan ke ustazah ketika ambil rapot. Ya. Buang. Untuk tematik 2 ini sudah selesai anak-anak ya. Besok kita lanjutkan untuk mereview tematik tema 1 sampai subtema 1 sampai subtema ketiga. Setelah itu besok kita hari berikutnya kita ulangan tema 2 ya. Supaya anak-anak juga nilainya bagus-bagus, jadi belajar yang rajin ya, belajar yang rajin. Besok kita review pelajarannya lagi dari subtema 1 sampai subtema ketiga. Ulangannya insya Allah kalau nggak hari Kamis ya hari Jumat, nanti Ustazah infokan ya. Oh no. Ada tugas belajar sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Kita lanjutkan. Ustazahnya 1 belajar. Tugasnya belajar. Meskipun masih pandemi seperti ini, anak-anak tugasnya belajar dulu. Belajar yang penting belajar. Supaya nanti jadi anak yang sukses, anak yang rajin, anak soleh-solehah. Nah, itu. Ini kok Mas Bayu ada 2 ya? Jadi kok ada 2 ini gimana ini? Oke, sudah. Kita cukupkan sekian, silakan dipimpin Mbak Alifa. Aku sudah siap. Berdoa. Tangan di tengah, kepala ditundukkan. UN. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta yang bermanfaat. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.